Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Jangan suka iri. Kori si lebah tampak terbang sendirian. Ia sedang mencari madu. Ia pun terbang dari satu bunga ke bunga lain. Kori lalu hinggap di sekuntum bunga mawar. Rupanya di sana sudah ada sekelompok kupu-kupu. Mereka sangat cantik. Sayap mereka pun berwarna-warni. Kori mendekati kelompok kupu-kupu itu. "Mau apa kau kesini?" gertak salah satu kupu-kupu yang bernama Lili. Seketika Kori berhenti, ia sangat kaget. "Aku ingin mencari madu bersama kalian," jawab Kori dengan polos. "Tidak boleh, kamu cari bunga di tempat lain saja. Kami takut terkena sengatmu," cegah Pivi dan kupu-kupu yang lain. Mendengar perkataan itu, Kori bersedih. Ia menunduk dan terbang menjauh. Sesekali Kori melihat kelompok kupu-kupu itu. Pasti akan menyenangkan jika bisa berteman dengan mereka. Mereka semua cantik dan banyak anak yang mengajak mereka bermain. Tidak seperti aku yang selalu dijauhi, pikir Kori. Tiba-tiba terdengar keributan. Keributan itu berasal dari kelompok kupu-kupu. Kori melihat ke kelompok kupu-kupu itu. Ternyata benar, anak-anak itu mengejar mereka. Kori semakin sedih. Mereka terlihat asik bermain-main. Ketika Kori hendak terbang semakin jauh, tiba-tiba, "Tolong, tolong!" terdengar suara teriakan. Sontak Kori langsung berbalik dan mencari asal suara. Ternyata yang berteriak adalah kelompok kupu-kupu. Loh, bukannya mereka sedang bermain dengan anak-anak? Gumam Kori bingung. Kori melihat Lili si kupu-kupu tertangkap oleh jaring salah satu anak. Lili bahkan hendak dimasukkan ke dalam setoples kaca. Melihat hal itu, Kori menjadi panik. Kori langsung terbang menghampiri anak itu dan mengarahkan sengatnya. Dengan sekali tusukan, sengat Kori menancap di lengan anak itu. Anak itu mengeluh kesakitan. Seketika toples di tangan anak itu jatuh dan pecah. Dengan sigap, Lili terbang meninggalkan anak yang kesakitan itu. Lili dan kelompok kupu-kupu lain saling berpelukan, sedangkan Kori ia hanya melihat dari kejauhan. Ia ingin mendekat dan menanyakan apakah Lili baik-baik saja, tapi urung ia lakukan. Ia takut akan kembali diperlakukan dengan tidak baik oleh kelompok kupu-kupu itu. Akhirnya, Kori memutuskan terbang menjauh. Tapi tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil. "Kori." Kori langsung mencari suara yang memanggil namanya. Ternyata Lili dan teman-temannya. Kori pun berhenti. "Maafkan kami, Kori. Kami sudah berbuat tidak baik kepadamu. Tapi kamu justru telah menolong kami," ucap Lili. "Tidak apa-apa," jawab Kori dengan pelan. "Sebenarnya kami iri kepadamu. Kamu mempunyai sengat dan selalu dijauhi oleh anak-anak. Sementara anak-anak selalu membahayakan kami," jelas Lili sambil tertunduk diam. "Maukah kamu menjadi teman kami?" pinta Lili. Alangkah senangnya Kori. Ia tersenyum sambil mengangguk. Lili dan teman-temannya pun memeluk Kori. Saat itulah Kori baru sadar bahwa Tuhan menciptakan makhluk dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pesan moral dari dongeng ini adalah tidak ada makhluk sempurna di bumi ini.
Lebih baik memanfaatkan kelebihan diri sendiri daripada iri dengan kelebihan orang lain.